kalau Presiden NKRI dipilih oleh rakyat langsung, tapi kalau Ketua Umum Nahdlatul Ulama NU tidak dipilih oleh rakyat secara langsung, melainkan dipilih melalui proses musyawarah di Muktamar NU. Muktamar adalah pertemuan besar organisasi NU yang dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai tingkatan organisasi, termasuk cabang-cabang di seluruh Indonesia. Namun, dari perwakilan-perwakilan kecil NU, lebih banyak mendukung perjuangan Wali Songo. Coba kalian dengar. Gebrakan Kiai Imad yang begitu cepat dipahami oleh masyarakat yang memiliki otak. Yang pertama, terkuaknya makam-makam palsu yang diba'alawikan. Yang kedua, pahlawan-pahlawan nasional yang diba'alawikan. Yang ketiga, pendawiran-pendawiran di belakang layar kepada kiai-kiai pribumi bisa kita saksikan. Mereka sudah mulai berani untuk mengakui kejahatan-kejahatan oknum habaib di permukaan, saudara. Keberadaan PWI Laskar Sabilillah yang dituduh oleh oknum pengurus PBNU sebagai organisasi pemecah belah umat jelas kita tolak, kita luruskan. Bahwa salah satu dampak adanya PWLS adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara untuk melawan kebodohan. Karena kebodohan adalah musuh kita bersama, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara itu adalah kewajiban kita bersama. Ketua NU ini terpapar sudah, terkena doktrin, terkena bujuk rayuan, halusinasi Habib-Habib Ba'alawi, sehingga berani berbicara seperti itu. Memang PWLS bukan banom NU, tetapi di dalam PWLS mayoritas orang-orang NU. Jangan dikira PWLS ini berdiri karena adanya sakit hati. Jangan, berarti Anda sendirilah yang sakit jiwa. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ya innallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nasihati ya ini sebagai sama-sama orang tua, kalau memang menyintai Nahdlatul Ulama dan NKRI, ya berhentilah menjadi seorang yang kadzab, menjadi orang yang pendusta kalau memang ulama. Sementara mulai zaman dulu tidak ada orang-orang yang ditinggikan di atas kebohongan-kebohongan itu. Kiai Imad tidak pernah mengatakan kepada kita, kalau tidak percaya omongan aneh, ente akan kualat. Kalau tidak percaya omongan aneh, ente akan masuk neraka. Tetapi apa? Beliau menyajikan satu persatu kebenaran itu untuk ditunjukkan kepada kita. Tinggal kita mau terima atau tidak. Itu Habib Rizik umatnya mana? Dia pikir dia doang kan yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Sekarang kalau berbicara pendukung, pengikut, kebenaran itu tidak berpihak kepada siapa yang pengikutnya banyak. Kebenaran itu tidak berpihak kepada siapa yang pengikutnya sedikit. Kebenaran itu berdiri sendiri, independen dia sifatnya. Nah, bisa jadi kebenaran itu tidak berpihak kepada orang banyak. Sejarah Rasulullah dulu digusir, diludahi, dibully, difitnah, seperti itu. Kemudian berbicara pengikut banyak, Dajjal itu banyak pengikutnya. Mau ikut Dajjal? Saya enggak. Kalau mau ikut silahkan. PWLS berdiri untuk mencerdaskan, kata Ki Manik Mulia Suryaningrat ini, mencerdaskan kehidupan bangsa dari penjajahan
mental dan spiritual. Betul itu ya? Nah, dari penjajahan mental dan spiritual. Supaya apa? Supaya setara, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. PWLS tidak mengharapkan apa-apa. Ya. Dan PWLS bukan Banom NU, tetapi PWLS berdiri sendiri. Tujuannya jelas, ingin menjaga marwah Nahdlatul Ulama, walaupun PWLS dihinakan dan direndahkan oleh kelompok mereka. Pola pikir generasi muda, jangan sampai bermental jongos, jangan sampai bermental inlander, jangan bermental budak spiritual dari komplotan keturunan imigran Yaman yang menyebut dirinya Habib dan mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Itu sebenarnya upaya dari Ba'alawi supaya mereka pada posisi strata lebih tinggi daripada orang pribumi. Dan ini adalah tradisi zaman kolonial. Kami ingatkan di zaman kolonial Belanda itu stratifikasi sosial ya, yang menempati, yang memposisikan diri paling tinggi tentu orang-orang Belanda. Sementara Ba'alawi nomor 2, Habib-Habib nomor 2, dan pribumi paling bawah nomor 3. Nah, tampaknya di zaman kemerdekaan yang semestinya kita bersatu dalam kesetaraan, ya sejajar saling menghargai, mau dibangun tradisi seperti zaman kolonial Belanda di mana Ba'alawi diposisikan lebih tinggi daripada orang pribumi. PWILS menghadapi yang lebih besar, yaitu gerombolan-gerombolan yang tidak punya etika, yang tidak punya sopan santun, mengaku sebagai keturunan Nabi tetapi tidak terkonfirmasi, mengaku sebagai keturunan Nabi tetapi akhlaknya justru merusak nama Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas doktrin mereka. Satu oknum Habib Bahlul sekalipun katanya lebih mulia daripada 70 kiai alim. Ini jelas yang harus kita perjuangkan supaya ada kesetaraan. Apa yang dikatakan Bapak tadi itu benar. Mereka juga orang yang mendukung NU tapi menolak keras tentang keputusan surat PBNU kepada Laskar Wali Songo, bahkan dari keseluruhan pernyataan mereka bahwa petinggi-petinggi NU sudah mati akal dan hilang akal sehat. Jadi orang seperti kita dipaksa untuk memilih mana yang harus untuk kita ikuti. Apakah para habaib yang nasabnya sudah terbukti bukan keturunan Nabi, atau Wali Songo dan keturunannya yang sudah jelas keturunan Nabi. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik. Ini kitab namanya Tahdzibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Nggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab Al-Majdi, kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah, karangan Ibnu Toba, abad kelima Hijriah. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Bakhri. Ini kitab Umdatut Talib. Ini kitab An-Nabhah. Ini kitab Tuhfatut Talib. Di Tuhfatut Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu, mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Kelakuannya si obis bener tak? Apa bal kedipal, bakadal, basandal, bageragal, simpen ke untal. Pengakuan terhadap Ba'alawi misalnya ya,
oleh ulama-ulama kita itu husnudzon. Aduh, celaka nih, celaka nih. Kurang ajar. Itu dianggapnya kurang ajar, bahkan agak kasar bahkan. Celaka anak dia. Yang saya baca di dalam kitab-kitab nasab yang ada pada masa di mana Ubaid ini diperkirakan hidup, yaitu di abad keempat. Dia punya anak namanya Alwi di abad kelima. Kita tanya kepada kitab-kitab yang ada di abad kelima, apakah dia ditulis sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Kitab nasab di Yaman itu banyak yang nerangin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anaknya berapa? Anaknya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Klan Ba'alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya verifikasi, telah ada dicatat di dalam kitab Tahdhibul Ansab. Benar dia cucu Nabi, Ahmad bin Isa ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa betul-betul cucu Nabi. Diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya. Diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya atau masa yang paling dekat dengan Ahmad bin Isa. Semuanya mencatat Ahmad bin Isa adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teori-teorinya nih dikutip sama almarhum Ibnu Sarman. Tahu almarhum Ibnu Sarman? Nah udah dah, nggak usah panjang lebar dah. Ini majelis mulia, saya nggak mau memperkeruh majelis mulia ini dengan penyebutan yang kurang-kurang enak, saudara. Begitu juga tentang klan Ba'alawi, sumbernya saja tidak dikenali yang bernama Ubaidillah, tiba-tiba muncul keturunannya di abad ke-9. Apakah semudah itu untuk diakui? Nah, kalian akan menemukan jawabannya di dalam video ini. Habib ini tidak akan mengotori mulutnya di majelis mulia itu, sementara dia mengingkari karena hawa nafsunya. Nanti kalian akan menyaksikan sendiri. Perilakunya sama seperti Habib Rizik di Kesultanan Banten, tidak akan berorasi dan membahas nasab. Lagi-lagi Habib Rizik juga mengingkari. Jadi itu sudah memang fitrahnya orang yang bersalah. Manusia yang bersalah selalu menghalalkan segala cara untuk membela dirinya. Lalu ada orang di abad 9 mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat. Kemudian menyusun silsilah nama-nama Binanu, 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 bin Alwi, bin Ubaid, bin Ahmad, bin Isa. Klannya adalah Ba'alawi yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah ibnu Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala. Ini gara-gara ini muncul nih pembatalan nasab Ba'alawi yang nabrak pendapatnya para ulama, nabrak ulama dari dulu. Nanti akan saya jelaskan di sini. Saya lihat di kitabnya, di kitab yang dikarang pada masanya masing-masing. Ternyata nama-nama dari leluhur para habaib ini menurut bacaan saya tidak ada dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis di dalam tulisan saya. Sepanjang sejarah nggak ada satupun yang meragukan, kata Grand Mufti Mesir. Terus terakhir Grand Mufti Mesir mengatakan ini pendapat seperti ini yang membatalkan. Hada hamalahus suhuf. Pembatalan yang didasari karena suhuf. Suhuf apa? Dha'af fil aql. Kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional, bukan ilmunya, kebodohannya, saudara. Masa gara-gara dia bukan cucu Nabi kemudian kita tidak mau berteman dengan dia lagi? Tidak ada begitu. Kita hanya kasih tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi. Jangan ngaku-ngaku lagi, itu doang. Beres. Ayo, mari kita yang tadinya biasa ngopi, ngopi lagi. Celaka nih, celaka. Kurang ajar nih. Ketuanya aja sudah bilang begini, ya mesti NU itu ikut ketuanya. Azhabidi itu muridnya Ba'alawi kok. Sayyid Mahdi muridnya Ba'alawi kok. Jadi dipikirnya orang itu picik gitu. Dipikirnya seenaknya dia menisbatkan seseorang kepada Rasulullah hanya nggak enak karena gurunya, itu jahat sekali. Oh, Ibnu Hajar cuma main kutip kok, nggak ngerti apa yang dikutip. Dipikirnya sama dengan dirinya. Saya kan cuma ngutip. Kalau salah saya nggak mau tahu. Mungkin dipikirnya semua orang sama begitu.
Kadang-kadang kita yang mengukur orang sama dengan kita ya. Jadi kalau kita suka sembarangan, nggak mentelaah sumber, ada Facebook kita yakini itu asli padahal palsu, setelah itu cuci tangan. Saya kan cuma mengutip, kalau salah ya Facebooknya yang salah. Sehingga dipikirnya sekelas Ibnu Hajar juga begitu. Itu kan cuma mengutip dari kitabnya Ba'alawi. Dia nggak tahu benar itu benar apa salah. Allah karim. Bagaimana seorang ulama menuliskan ini bin sampai ke Rasulullah lalu dianggap dia nggak tanggung jawab kok isinya. Dia nggak teliti kok, cuma nyalin. Sekarang saya dimarah-marahin Pak. Saya dicaci maki. Pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murakkab, bodoh kuadrat, saudara. Itu yang ngomong begitu ulama yang dikutip sama bin Sarman. Sejauh ini saya memberikan sanjungan kepada Kiai Imaduddin. Saya sudah menguji, karena dalam prinsip saya uji dulu baru dipuji. Karena saya itu bukan mukibin yang tidak punya otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. 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 Wes, masih gak percaya? Wes. Quran loh, gak main-main aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya masih di kamar, beliau dalam keadaan wafat. Walaupun masyarakat masih banyak yang belum mengerti, yang belum paham tentang apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, yang termakan provokasi, yang termakan hasutan, yang termakan iklan mereka, para kebeb-kebeb ini. Udah jelas, dalam pandangan syariat jelas, fulan anaknya fulan keturunan fulan. Tahu-tahu ada pahlawan kesiangan datang mengatakan fulan bukan keturunan fulan bukan keturunan fulan. Padahal udah sabit dalam pandangan zahir syariat, itu udah sabit. Itu kata Nabi termasuk ta'an fin nasab, perbuatan jahiliyah, dan termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Tesis ini sudah berlangsung selama 2 tahun lebih. Ada yang mengatakan ini bukan tesis abal-abal, belum diuji, tesis kandang kebo, dan segala macam hinaan, hasutan, dan provokasi sudah kita dengar. Saksikan balasan daripada oknum Habib. Ayo! Kita hanya ngomong, kamu bukan cucu Nabi, katanya mencaci maki. Unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Kamu DNA-nya bukan DNA turunan Nabi. Kamu bukan orang Arab. Marah. Bukan hanya Habib Utsman, semua habaib dibilang nasabnya palsu, kurang ajar. Padahal itu kajian ilmiah, saudara. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Ini ada kitabnya di abad ke-5. Ahmad bin Isa kagak punya anak, Ubed. Itu bekal-bekal nasab kasih tahu. Lu mau ngakuin, lu nggak mau ngakuin, masih bodoh. Lu ngakuin, gua nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat, betul? Ada kitab Tahdhibul Ansab, saudara. Ada kitab Mutaqalatul Talibiyah. Ada kitab Al-Majdi. Ada kitab As-Sajaratul Mubarakah. Ada kitab Al-Asili. Ada kitab Al-Fahri. Hafal sampai itu. Masya Allah. Ini kitabnya cuma satu, udah gitu diragukan lagi keasliannya. Udah itu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Ini bukan kita, saudara. Kalau ente bukan cucu Nabi, sadar aja. Unyil. Kita kalau ngomong ini nggak ada datanya, nggak biasa turunan Wali Songo, bangsa Indonesia berbohong, saudara, nggak biasa. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Kita bangsa Indonesia turunan para raja mulia-mulia, para wali, para orang-orang yang bikin Borobudur. Kita orang-orang mulia, tidak biasa berbohong, tiada bisa mencaci sebenarnya. Tapi karena lu mencaci, maka gue caci lu. Kenapa lu mencaci gua diam? Gua caci lu marah.
dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lu mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo. Bukan ngomong kayak Habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang ada saya datang keluar batang, saudara akuin nih, saya Habib nih, saya Habib. Habib nih, Habib. Emang ada ngaku-ngaku begitu? Emang Habib Hamid tadi kerama begitu? Gue Habib nih, gue Habib. Ada begitu? Ada. Gimana urusannya? Ngajak-ngajak perang sama cucu panglima perang. Aneh apa kagak? Ngajak perang sama cucu pahlawan nasional panglima perang. Untung gue punya jantung 11. Putus 1 ada 10, putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin dulu. Aneh apa kagak? Aneh apa kagak? Aneh. Yang nantang perang cucu panglima perang? Bukan. Apa diamannya dulu panglima perang? Nggak ada sejarahnya. Itu PKI gaya baru. Bukan. Mereka bukan Ahlus Sunnah, bukan. Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara. Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian masuk baik, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Nah itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan. Jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Apa dia itu di sana itu pernah keluarganya berperang mempertahankan negara? Tidak ada. Sudah saya teliti. Mereka, keluarga mereka tidak pernah sekalipun turun di medan perang. Takbir, takbir. Ketika Al-Fatiri di Yaman berperang dengan Al-Qaidi, mereka ngilang. Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab dia mau jamret tuh nasabnya. Betul. Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Ini dia udah lama nih nggak keluar nih. Ketika merdeka Indonesia, setelah sebelumnya kita bangkit sebagai bangsa Indonesia mempunyai kesadaran bahwa kita sedang dijajah, lahir Budi Utomo, lahir Syarikat Islam, lahir Muhammadiyah, lahir Nahdlatul Ulama, Sumpah Pemuda 1928. Kita sebagai bangsa Indonesia bersatu, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia, satu negara, negara Indonesia. Lu ada di mana? Tolong, kalau Anda mendapatkan ada orang suka ngadu domba ulama, ngadu domba habaib, mengeluarkan aneka ragam fitnah, jangan diberi panggung, jangan diberi mic, jangan diberi acara, boykot mereka semua yang ngadu domba umat. Setuju tidak? Setuju tidak? Jangan diberikan panggung, jangan diberikan mimbar, jangan ada yang datang, saudara. Lu ada di mana? Kagak ada, saudara. Kenapa saya mengatakan oknum? Karena tidak semuanya, walaupun banyak, tapi tidak semuanya. Tidak ada setengah, tidak ada 50% Habib yang menanggapi Kiai Imad. Cuman segelintir aja yang mukanya muncul di sosmed, yang ngomong soal tesis Kiai Imad, bahkan menunjukkan ketololannya dengan menunjukkan arogansinya, bukan dengan ilmiah, saudara. Tetapi mereka dengan lugunya, dengan bodohnya mengatakan tesis Kiai Imad tidak ilmiah. Sementara kita bisa menyaksikan yang mana yang ilmiah, yang mana yang pongah, yang mana yang sombong, yang mana arogan. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus yang lagi ramai, kasus Pak Alamin. Saya sebut aja, saudara. Saya nyebut ini bukan karena butuh pengakuan, hasya wa kalla. Pengakuan itu datangnya dari ulama, bukan untuk bangga-banggaan nasab. Bangga-banggaan nasab kalau tanpa amal yang baik hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Tapi kesian kalau ada umat yang sampai ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fi nasab, kesian. Yang nggak paham, yang nggak ngerti, kesian, saudara. Mujahidah juga ikut kasihan kepada ratusan juta umat Islam yang mempercayai klan Ba'alawi keturunan Nabi. Ternyata mereka bukanlah keturunan baginda Nabi. Apakah mereka tidak kasihan melihat umat yang tertipu ini hanya mengikuti kitab para ulama yang muaranya juga bersumber dari kitab Ba'alawi sendiri?
Adapun kitab para ulama yang menjadi rujukan sebagai pembelaan, kitab setelah abad ke-9 ke atas, bagi mujahidah itu sama saja bohong. Coba kita renungkan, jika ada sebuah hadis yang jika sanadnya terputus, sudah pasti dikatakan sebagai hadis palsu. Begitu juga tentang klan Ba'alawi, sumbernya saja tidak dikenali yang bernama Ubaidillah, tiba-tiba muncul keturunannya di abad ke-9. Apakah semudah itu untuk diakui? Nah, kalian akan menemukan jawabannya di dalam video ini. Makanya saya harapkan kepada semuanya, seluruh rakyat Indonesia bergerak dengan elegan, bergerak dengan perjuangan ilmiah, bil hikmah, semua dengan baik data, dan hindari daripada pergerakan-pergerakan fisik. Artinya pergerakan fisik itu adalah bentrok fisik, itu jangan sampai terjadi. Apalagi antara rakyat Indonesia, jangan sampai terjadi. Kalau semua ada yang memprovokasi, kita harus sabar, kita menahan. Karena kita sama-sama umat Islam, sama-sama rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat Indonesia dan umat Islam itu nanti terjadi fitnah begitu besar hanya karena masalah ini. Sebetulnya ini masalahnya gampang aja. Kalau Ba'alwinya mengaku, udah selesai. Kita juga tetap menghormati. Kalau nasab Ba'alwi nggak diakui, berarti saudara Habib Utsman bin Yahya bukan Habib. Berarti Habib Ali Al-Hafsi Kuitang bukan Habib. Berarti Habib Ali bin Husain Al-Attas, gurunya para muallim Betawi, bukan Habib. Berarti Habib Utsman bin Yahya juga bukan Habib. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Attas sahibur ratib, yang ratibnya kita baca, yang di Asafiyah diamalkan saudara, juga bukan Habib. Begitu juga Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, juga bukan Habib saudara. Begitu juga Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah Al-Idrus, aulia, ulama-ulama besar kalangan habaib, semuanya Habib palsu. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Yang jadi Habib cuman Fuad Pleret. Yang jadi Habib cuman Kunyuk Imad. Bahwa kalau kita menelusuri banyak kitab-kitabnya Ba'alawi, mulai dari pertama kali kitab yang disusun secara formal oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kemudian generasi-generasi berikutnya seperti Muhammad bin Ali Khirid dalam kitabnya Ghurarul Baha'iddawi, Muhammad bin Abu Bakar Asyili dalam kitabnya Al-Mashra'ur Rawi, kemudian Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah, dan seterusnya. Di sana kita temukan bahwa nasab Ba'alawi ini adalah sebuah nasab yang diklaim sebagai nasab yang disepakati oleh para ulama. Bahkan mereka menyatakan wahadan nasabus syarif mujma'un alaihi indal ulama. Nah, klaim-klaim yang seperti itu sudah ada dari masa-masa awal penulisan dari nasab-nasabnya Ba'alawi. Nah, lalu kemudian jika memang Kiai Haji Imaduddin itu melakukan sebuah penelitian kepada nasabnya Ba'alawi untuk khususnya menelusuri apakah Ubaidillah ini adalah benar-benar tokoh yang historis atau ahistoris, atau Imam Ubaidillah ini memang benar anak dari anak-anak dari Ahmad bin Isa atau tidak. Kemudian dari sisi kitab-kitab nasab, Kiai Haji Imaduddin sudah mengkajinya, kemudian saya pun ikut mengkajinya juga, serta Kiai Haji Imaduddin itu pun didukung oleh ahli genetika seperti Dr. Sugeng, kemudian didukung lagi oleh pakar filolog seperti Profesor Menahem Ali. Bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi, tapi dia tidak punya nama anak Ubaid, dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para habib ini, luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Dan dari sini tentu kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya tesis Kiai Haji Imad ini adalah sebuah penelitian yang kokoh, karena tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari sisi manuskripnya, filologinya, kemudian dari sisi DNA-nya. Nah, sehingga kita masih membutuhkan dalil apa lagi untuk tidak setuju dengan tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Logonya nantang debat, saudara kayak dia yang punya ilmu. Lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Kami Ba'alawi bagaikan kayu kahru,
yang dimana kayu gaharu semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kami sudah mengirim sejumlah advokat untuk mengawal seorang Ba'alawi ke Mabes Polri untuk membuat laporan karena sikap rasisnya ini, saudara, sudah lewat batas. Pertama ada caci maki, hinaan, pelecehan, bahkan ancaman sweeping. Jangan lupa itu. Ini sikap rasis sudah kelewatan. Jadi dia bukan hanya mengumbar kebencian, menyebar kebencian. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Saudara, tapi juga membahayakan keselamatan nyawa Ba'alawi. saudara, asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Sampai di sana diskusi lebih dari 4 jam di Mabes Polri, sampai ke mega cybercrime, saudara. Kriminal daripada kriminal cyber, saudara. Enggak dilayan, mereka tolak. Nah justru sekarang yang saya ingin protes adalah Mabes Polri. Saya ingin protes langsung ke Bapak Kapolri, ada apa? Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.